Budaya Indis merupakan percampuran antara budaya Belanda dengan budaya Jawa yang terjadi akibat dari proses akulturasi dengan waktu yang cukup panjang. Arsitektur bergaya Indis merupakan pencerminan dari pola dan gaya hidup yang dianut oleh sebagian kecil masyarakat Nusantara pada masa kolonial. Gaya hidup Indis mengalami masa kejayaannya hingga awal abad ke-20, di mana pendukungnya bukan hanya orang Belanda, tetapi golongan elit pribumi juga termasuk dalam lingkaran budaya Indis. Gaya dalam arsitektur Indis yang memadukan antara bangunan Eropa dengan gaya bangunan tradisional dan dipadukan dengan ornamen yang indah merupakan sebuah prestis serta menunjukkan status sosial pemilik rumah. Indis merupakan suatu gaya seni yang memiliki ciri khusus yang tidak ada duanya, yang lahir dalam penderitaan penjajahan kolonial. Kata Indis dapat dijadikan tonggak peringatan yang menandai suatu babagan zaman pengaruh budaya Eropa di Indonesia. Namun, sejak runtuhnya Hindia Belanda di tangan Jepang pada tahun 1942, bangunan gaya Indis terus mengalami penyusutan. Akibat rusak dimakan zaman, digusur atau dirombak. Demikian halnya pendukung kebudayaan gaya Indis yang juga semakin menipis karena masyarakat tidak menghendaki dan menganggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang ada. Beberapa peninggalan arsitektur Indis di kota Surakarta masih bisa kita temukan hingga saat ini. Arsitektur bergaya Indis di Surakarta pada abad ke-19 terlihat jelas pada arsitektur bangunan rumah dinas wali kota Surakarta atau yang kita kenal dengan Loji Gandrung. Rumah dinas wali kota Solo ini mempunyai gaya arsitektur Indis. Bangunan tersebut awalnya merupakan rumah tinggal milik Yohanes Agustinus yang dibangun pada tahun 1830. Tinus adalah seorang pionir perkebunan Belanda pertama di wilayah Surakarta dan juga dikenal sebagai tuan tanah di Ampel, Boyolali. Pada waktu terjadinya pendudukan Jepang atas Solo, bangunan Loji Gandrung sempat menjadi markas bagi pemimpin pasukan tentara Jepang yang bertanggung jawab atas wilayah Surakarta. Loji Gandrung juga pernah digunakan Jenderal Gatot Subroto menyusun strategi militer menghadapi agresi militer yang dilakukan Belanda dan Sekutu. Hal ini yang membuat patung Gatot Subroto dibangun di depan Loji Gandrung. Selain itu, Loji Gandrung juga pernah digunakan sebagai tempat menginterogasi tahanan politik. Loji Gandrung punya teras memanjang dan luas, pintu dan daun jendela yang terpasang berukuran besar khas bangunan Belanda. Berjalan ke arah barat, di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, kita dapat melihat beberapa bangunan atau arsitektur bergaya Indis, dan salah satunya adalah bangunan gedung pertemuan yang kita kenal dengan Balai Sujatmoko. Balai Sujatmoko dulunya adalah rumah dinas Dr. Saleh Mangun-Diningrat. Beliau merupakan dokter pribadi dari Pakubuwono X dan Pakubuwono XI. Bangunan tersebut akhirnya berpindah tangan dan kini menjadi toko buku Gramedia. Balai Sujatmoko merupakan salah satu bangunan cagar budaya di Surakarta. Beranjak dari Balai Sujatmoko, arsitektur bergaya Indis juga bisa kita temukan pada bangunan heritage batik keris atau yang kita kenal dengan Omah Lowo. Dinamakan Omah Lowo karena dulunya banyak kelelawar yang bersarang di rumah ini. Pada awalnya, bangunan atau rumah ini berfungsi sebagai rumah tinggal bangsawan Belanda. Rumah ini ditempati oleh keluarga Dianho pada tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini diberikan kepada pemerintah Indonesia dan dipakai sebagai gedung veteran pada saat itu. Pada tahun 1983 hingga 1985 dilakukan perombakan secara besar-besaran, namun tidak merubah bentuk asli dari bangunan tersebut. Setelah direnovasi selama kurang lebih 2,5 tahun, sekarang bangunan tersebut telah berubah bagaikan bangunan mewah di Eropa. Kebudayaan Indis itu sangat dipengaruhi oleh satu lingkungan budaya yang namanya ekologi budaya. Jadi masing-masing etnis itu punya ekologi budaya. Misalnya pecinan dia punya ekologinya,
Eropa punya ekologinya, kemudian pribumi punya ekologinya, maka arsitektur sebagai satu budaya materi itu yang muncul dari situ. Jadi budaya Indis ya misalnya kayak beteng, nah itu budaya Indis karena dia di pemukiman Eropa, itu bangunan Indis, itu arsitektur Indis. Kemudian misalnya ya Pasebang, itu arsitektur Indis. Kemudian keraton itu Indis karena komponen-komponennya tidak hanya dari pribumi, tapi juga ada patung-patung Eropa dan sebagainya juga. Kalau itu hanya arsitektur ya bangunan itu saja, misalnya keraton, kemudian Mangkunegaran itu arsitektur Indis. Kemudian pemukiman Tionghoa itu Indis. Ya itu semacam itu. Kalau hanya arsitekturnya ya itu, kalau saya menyebutkan ya itu. Tapi mungkin berkembang lagi, misalnya kayak bank, kemudian hotel, kemudian kantor pos, itu Indis. Dari Omah Lowo, kita berjalan ke arah selatan, menuju salah satu sentral sejarah batik di kota Surakarta, yaitu Kampung Batik Laweyan. Di daerah Kampung Batik Laweyan, terdapat bangunan bergaya Indis yang dikenal dengan Dalem Gondosuli. Berdasarkan jejak sejarah, Dalem Gondosuli merupakan salah satu bangunan milik saudagar batik Kanjeng Raden Haryo Tumenggung Heru Notodiningrat. Dalem Gondosuli saat ini dikenal dengan nama Saudagar Kopi. Pada bagian dalam, kental akan arsitektur bergaya Indis, juga terdapat salah satu bunker yang digunakan untuk menyimpan harta kekayaan pemilik rumah pada zaman dahulu. Bangunan sangat estetik dengan nuansa Jawa, di mana pada bangunan Dalem Gondosuli kita bisa menemukan struktur bangunan yang ada pada rumah joglo. Namun pada beberapa bagian bangunan sudah bercampur dengan gaya Eropa, terlihat pada bagian atap, pintu, dan jendela.